Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kewajiban sebagai pemimpin. Adapun tujuan pembelajaran khusus dari modul ini adalah dan kegiatan wawancara yang saya lakukan adalah mewawancarai dua orang kepala sekolah. Yang pertama, Kepala SDN 1 Karanganyar dan yang kedua adalah SDN 4 Jungjang Wetan. Berikut wawancara yang saya lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nama ba'du. Hari ini alhamdulillah bisa melaksanakan kegiatan yang akan kami laksanakan, yaitu wawancara dengan kepala sekolah, di mana ini adalah salah satu tugas yang ada di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Mungkin untuk mendahului kegiatan kita kali ini akan diawali dengan perkenalan dulu ya Pak ya. Saya sendiri Taba, guru SDN 1 Karanganyar CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Cirebon, dan dengan di depan saya ini adalah kepala sekolah kami dari SDN 1 Karanganyar. Mohon kiranya Pak untuk memperkenalkan diri Pak. Ya, nama saya Alif SPDN PDI dari SDN 1 Karanganyar, Kecamatan Panguragan, Kabupaten Cirebon. Iya, terima kasih Pak. Untuk selanjutnya, sebetulnya ini seperti di awal tadi Pak, saya sudah sampaikan bahwa ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan kami di program Guru Penggerak Pak ya. Tapi lebih daripada itu sebetulnya saya pribadi sih ingin belajar banyak nih dari Bapak nih Pak ya, terkait dengan pengambilan keputusan Pak. Sebelum ke inti permasalahan, mungkin saya mau tanya dulu nih Pak. Pak Alif ini sudah berapa lama ya Pak jadi kepala sekolah Pak? Kalau terhitung pengangkatan itu dari 2018. 2018. Nah, sekarang 2023, hampir 5 tahun lebih. 5 tahun lebih ya Pak ya. 5 tahun lebih, waktu yang cukup lama ya Pak ya. Iya. Pastinya saya yakin Pak Alif ini sudah banyak sekali menemukan situasi-situasi atau permasalahan ataupun kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika maupun bujukan moral pastinya ya Pak ya. Nah, itu juga yang ingin saya pelajari hari ini Pak. Kita langsung ke pertanyaan ya Pak ya. Yang pertama, selama ini nih Pak, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral nih Pak dari pengalaman Bapak nih Pak? Iya. Jadi yang namanya dilema etika itu kan ada dua kasus yang sama-sama benar, artinya benar dan benar, dalam bentuk moral itu kan benar dan salah. Nah, yang paling rada riskan itu atau yang paling sulit menentukan itu pada saat dilema etika ini, karena sama-sama benar. Hanya yang benar dengan benar itu kan ada kriteria tersendiri. Apakah tingkatnya tingkat sendiri untuk pribadi atau individu atau untuk kelompok yang lebih besar lagi, begitu identifikasinya. Oh seperti itu. Iya. Berarti dilihat dari permasalahannya ya Pak ya. Berarti Iya. kalau benar-benar itu artinya dilema etika ya Pak ya. Dilema etika. Kalau benar salah itu bujukan moral ya Pak ya. Moral, iya, betul. Iya betul. Tapi tadi Pak Alif juga sampaikan bahwa kalau dilema etika itu lebih susah kita Lebih susah. menentukan pengambilan keputusannya ya Pak ya. Tidak langsung segera. Tidak langsung segera. Nah, selanjutnya selama ini nih Pak, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Pak? Ya, yang sudah saya sampaikan di awal itu untuk yang dilema etika ini memang pada saat pengambilan keputusan itu butuh waktu, tidak harus segera pada saat itu juga. Karena ada poin yang memang harus ditimbang atau harus ada yang diperhatikan lebih, apakah dilema etika ini sama-sama betul
tapi pada saat pengambilan keputusannya harus benar-benar tepat, jangan hanya melibatkan karena perasaan wah ini nggak enak, wah ini nggak enak, akhirnya tidak maksimal untuk memutuskan dilema etika ini. Jadi harus dilihat sudut permasalahan yang terjadi apa bentuk dilema etikanya tuh. Jadi jangan sampai kita memutuskan yang sifatnya tidak akurat di lapangannya seperti itu barangkali. Oh, seperti itu. Jadi Iya. dipertimbangkan baik-baik, Iya. dianalisis, dilihat ya Pak ya. Iya, Jangan betul. sampai mengambil keputusan yang Salah karena salah. betul-betul sama-sama benarnya. Oh, karena dua-duanya sama-sama benar ya Pak ya. Iya betul. Kemudian terkait dengan kasus dilema etika tadi Pak, Iya. langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini ketika bertemu dengan kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, kalau kasusnya terhadap guru barangkali ya mungkin gurunya diundang ke kantor, kita wawancara, kita ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya apakah betul ini kejadiannya seperti ini. Nah kalau kejadiannya menimpa ke siswa dengan orang tua ya mungkin siswanya dipanggil ke sini diundang, terus orang tuanya juga diundang. Kalaupun yang terjadi dengan guru antara siswa dan guru ya dua-duanya tetap diundang, seperti itu prosedurnya. Kita wawancari dulu, tidak harus langsung hari itu juga diambil keputusan. Kalau memang mendesak hari itu juga ya tidak jadi masalah, tapi yang penting sudah ada konfirmasi, artinya sudah ada penjelasan dari siswa, dari guru atau mungkin dari wali kelas itu sendiri. Jadi tadi dipanggil ya Pak, artinya diajak diskusi, Iya. diajak ngobrol Iya, untuk ngobrol. digali Iya. permasalahannya Iya, seperti iya. apa ya Pak ya. Iya, betul. Sehingga keputusan yang kita ambil juga akan lebih baik ya Pak ya, seperti itu Lebih ya Pak. baik, iya. Nah kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Nah, yang kalau kita katakan efektif itu memang kalau kita berhasil dalam arti sudah bisa memutuskan, itu dikatakan efektifnya. Kalau belum bisa memutuskan ya belum efektif juga. Nah, efektifnya kalau kita sudah ketemukan yang ada kasusnya ini kayak siswa dengan guru, guru dengan orang tua ketemu, nah itu baru kita putuskan, itu baru dikatakan efektif. Artinya sudah bisa diambil keputusan bahwa dilema etikanya sudah berhasil dalam arti sudah ada perkumpulan ini antara yang bermasalahnya tuh, ya yang betul-betul siswa, guru dan orang tuanya kumpul kalau sudah dijadikan satu. Nah, kelihatan nantinya ya, hasilnya tuh. Jadi efektif itu ketika sudah ada pengambilan keputusan gitu ya. Iya. Kemudian untuk selanjutnya hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini menjadi tantangan Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ya, tantangan yang terbesar itu pada saat siswa barangkali minta izin ke guru, nah sementara gurunya ada yang tidak boleh, nanti aja setelah istirahat, kalaupun dia memang dipaksa untuk pulang dengan orang tuanya atau ada keperluan dengan orang tuanya, atau mungkin pada saat siswa tidak berangkat, itu kan perlu dukungan dari orang tua, diundang lagi ke sini, sementara orang tuanya nanti berangkatnya kalau sudah baikan atau gimana nanti. Nah, poin-poin yang seperti itu yang memang perlu penanganan agak lebih penanganan lebih serius lagi, seperti itu kasusnya tuh. Jadi poinnya kalau ada kegiatan yang sifatnya kayak siswa seperti izin, keseringan izin mungkin karena ada keperluan yang mendesak, tapi pada saat yang bersamaan gurunya nanti dulu, artinya melarang sementara nunggu waktu yang sudah ditentukan, barangkali itu juga masuk dalam dilema etika. Siswa juga benar karena orang tuanya ikut, gurunya juga benar karena ada aturannya seperti itu. Jadi ada poin yang memang harus dipertegas lagi. Berarti tantangannya terkait dengan personal orang ya Pak ya. Personal orangnya. Iya. Terkadang kita nggak enak ya Pak ya, Iya, serba nggak enak. Iya, karena dua-duanya benar ya Pak ya. Iya, kalau nggak boleh benar Gitu, itu. iya, baik. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Pak ketika menemukan kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki jadwal khusus untuk menyelesaikannya atau jadwal tertentu gitu Pak? Iya. Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Nah, kita lihat dari kasusnya
siswa dan guru atau mungkin dengan orang tua. Kalau siswanya dengan siswa, artinya misal ada keributan atau apa, kalau tidak bisa ditangani oleh wali kelas ya bisa langsung ke kepala sekolah. Kalau sudah bisa ditangani oleh wali kelas ya mangga silakan diselesaikan oleh wali kelas. Tapi biasanya wali kelas juga akan melapor ke kepala sekolah terkait kasus siswa yang ada di sekolah itu atau di kelas itu. Nah kita baru diundang, dalam arti antara siswa dengan siswa, guru juga diundang, tidak perlu melibatkan orang tua yang datang, karena waktu kemarin juga ada kasus yang seperti itu, semuanya diundang, siswa yang bermasalahnya, gurunya juga diundang, orang tuanya juga diundang sama. Nah penyelesaiannya bisa pada saat itu juga kalau memang tidak terlalu berat permasalahan yang dihadapi. Kalau terlalu berat ya mungkin butuh waktu juga, artinya bisa 2 kali 3 kali untuk diundang kembali atau untuk kita diskusi kembali seperti itu. Jadi jadwalnya tentatif tergantung kasus bisa tidaknya yang akan dilakukan oleh orang tersebut atau siswa tersebut. Kalau terkait jadwal penyelesaian berarti tidak tentu Pak ya? Tidak tentu. Urgensitas juga mungkin ya Pak ya? Kalau sekiranya bentuk itunya tuh. Iya, kalau urgen harus diselesaikan sekarang, diselesaikan sekarang gitu ya Pak ya? Kalau misalkan belum bisa diselesaikan sekarang, bisa nanti bisa, gitu ya Pak ya? Bisa 2 kali 3 kali. Untuk prosedurnya biasanya dipanggil pihak-pihak yang terkait gitu Pak ya? Yang terkait, betul. Baik, terima kasih. Kemudian ini Pak, ada tidak Pak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak nih Pak dalam pengambilan keputusan yang terkait dengan kasus-kasus dilema etika? Ya sebetulnya ada, ya misal guru yang bersangkutan kan sebelum semuanya diundang kan laporan dulu seperti kasus kejadiannya tuh, oh seperti ini nih, nanti solusinya seperti ini. Jadi sudah ada pemberitahuan dalam arti kasus awalnya tuh seperti apa, tidak langsung siswa diundang ke sini tapi tanpa laporan dari wali kelas kan nanti bingung juga yang dihadapi itu. Jadi ada keputusan yang sifatnya ada yang membantu dalam arti poin keseluruhannya itu ada, dalam arti guru melaporkan kejadiannya seperti apa. Nah nanti juga ada permintaan nanti kapan Pak diundangnya seperti itu siswa atau orang tuanya. Kalau memang segera ya segera, kalau memang nantilah nunggu waktu dulu yang tepat, artinya biar jangan sampai lagi ibaratnya lagi marah besar tapi langsung diundang kan takutnya agak repot untuk penyelesaiannya seperti itu. Jadi ada semacam guru yang datang melaporkan kejadian-kejadian yang harus disampaikan ke kepala sekolah. Berarti ada bisa seseorang yang bisa membantu ya Pak ya, Iya, dalam kasus-kasus tersebut, bisa dari pihak-pihak yang terlibat dalam masalah tersebut ataupun guru-guru yang sekiranya mengetahui duduk permasalahannya ya Pak ya. Iya, seperti itu. Kemudian nih Pak, dari semua yang tadi disampaikan nih Pak terkait dengan kasus-kasus dilema etika ini Pak, kira-kira menurut Bapak pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang sifatnya tadi Pak dilematis, yang dilema etika tadi Pak? Kira-kira pelajaran apa Pak yang bisa kita ambil ketika bertemu dengan kasus-kasus seperti itu Pak? Kalau dilema etika sebetulnya pembelajarannya bagus, dalam arti sama-sama benar kalau melihat dari kasusnya sih. Cuma mungkin tingkat kepentingannya, tingkat efektivitasnya, apakah untuk kepentingan sendiri individu, apakah untuk kelompok, apa untuk sekolahnya, mana yang lebih besarnya ini. Kita mengambilnya yang skupnya lebih besar, nah, untuk skup sekolah dan hanya kepentingan dalam arti pribadi atau individu. Kalau dilema etikanya untuk kepentingan individual ya akan sulit, artinya tidak akan tumbuh untuk kegiatan yang lainnya. Kalau dilema etikanya untuk kasus sekolah yang lebih besar, yang poinnya lebih banyak yang akan diperlukan oleh yang lain, maka itu yang diutamakan, artinya yang didahulukan seperti itu, kepentingannya yang lebih banyak dibanding yang sifatnya personal yang seperti itu tadi. Barangkali itu yang bisa diambil pelajarannya ya Pak ya. Pelajarannya. Berarti di situ ada pelajaran yang berharga buat kita bisa mengidentifikasi mana hal-hal yang sekiranya lebih menguntungkan ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang tadi Pak. Iya. Alhamdulillah ini wawancaranya sudah cukup Pak. Iya. Dan semoga ini menjadi pembelajaran untuk saya pribadi Pak dalam pengambilan keputusan.
Saya mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Kepala Sekolah yang hari ini sudah berkenan membersamai saya nih Pak dalam wawancara kali ini. Semoga ini pelajaran yang berharga untuk saya nih Pak, untuk kedepannya sebagai pemimpin pembelajaran juga guru ya Pak ya, pemimpin juga Pak, tapi di kelas Pak saya Pak. Dan ini juga mungkin jadi bekal juga Pak untuk saya kedepannya, siapa tahu kita diberikan amanah untuk memimpin suatu lembaga Pak. Ini jadi gambaran dan pelajaran berharga tadi yang Bapak sampaikan. Semoga saya juga bisa mencontoh dan mengambil pelajaran dari yang tadi Pak Alif sampaikan ya Pak ya. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak Alif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kami akan melaksanakan kegiatan wawancara salah satu pimpinan lembaga yaitu kepala sekolah. Dalam hal ini merupakan rangkaian dari kegiatan yang ada di program pendidikan guru penggerak yang ada di modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Untuk mengawali kegiatan kita hari ini, mungkin nanti kita akan perkenalan dulu ya Pak ya. Saya sendiri Taba, guru SDN 1 Karanganyar, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Cirebon. Mangga Pak. Saya Haji Ahmad Zaini, kepala sekolah SD Negeri 4 Jumjang Wetan, Kecamatan Arusha Minang. Kepala sekolah SDN 4 Jumjang Wetan ya Pak ya. Kecamatan Arjawinang ya. Yang pertama saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak atas perkenannya, kesempatannya, waktunya juga dari Bapak untuk meluangkan waktu dalam kegiatan ini nih Pak. Dan juga alhamdulillah kita jarang-jarang nih Pak ya bisa bersilaturahmi. Mungkin kita sudah kenal, tapi kalau nggak ada momen ini mungkin nggak tahu nih Pak, ketemu atau enggak. Itu yang pertama ya Pak ya. Terus juga tadi seperti disampaikan di awal, ini rangkaian tugas juga Pak. Tapi saya pribadi sih tidak hanya itu sebetulnya Pak. Saya ingin belajar juga nih dari Bapak terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin, karena kita ketahui bersama bahwa seorang guru juga merupakan pemimpin Pak. Pemimpin di dalam kelas ya, pemimpin pembelajaran. Setidaknya cara-cara pengambilan keputusan yang akan dilakukan itu bisa menjadi pelajaran untuk saya Pak pribadi ya. Pastinya sebagai seorang kepala sekolah, Bapak pasti seringkali menemukan hal-hal atau situasi-situasi atau kejadian-kejadian atau mungkin kasus-kasus yang sangat banyak, dan itu tidak akan terlepas dari kasus-kasus yang sifatnya dilema etika dan rujukan moral pastinya ya Pak ya. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nih Pak untuk bahan belajar saya nih Pak. Yang pertama nih Pak, selama ini nih bagaimana Bapak mengidentifikasi Pak atau menentukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana nih Pak? Pertama, memang kita sebagai kepala sekolah itu banyak kasus dan mengalami kasus yang sekiranya bisa menjadi hasilnya baik atau tidak, ataupun melanggar peraturan atau tidak, ataupun rasa kita sebagai kepala sekolah dengan guru itu adil atau tidak. Nah, jadi identifikasi itu merupakan hal-hal yang sangat bisa dan merupakan kewajiban bagi seorang kepala sekolah untuk melakukan tahapan identifikasi. Adapun mengidentifikasi kasusnya seperti tadi, kira-kira
ini berpengaruh buruk atau tidak bila terjadi sesuatu hal yang melanggar etika ataupun moral. Tapi semuanya akan kita lakukan dengan mediasi atau semacam musyawarah antara yang melakukan suatu masalah dengan kita selaku kepala sekolah. Verifikasi analisis lah ya. Baik, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi ketika Bapak dihadapkan dengan situasi atau permasalahan atau kasus yang dua-duanya benar Pak, nah itu bagaimana Pak? Ya, nah itu. Jadi contoh kasusnya seperti ini. Di kita itu ada guru yang jarang masuk sekolah, jarang untuk mengajar kepada siswa. Artinya dia mempunyai alasan itu orang tuanya sakit kena stroke sehingga tidak bisa mengurus, tidak bisa keluarga lainnya untuk mengurus kecuali dia sendiri yang mengurus. Nah, di sini ada dua kepentingan. Yang pertama adalah mengurus orang tua itu sebuah kewajiban anak. Kedua itu mengurus siswa juga merupakan kewajiban seorang guru. Jadi dua-duanya sangat bagus, namun ada salah satu yang harus dipilih. Oleh karena itu kita adakan semacam diskusi dengan guru tersebut, kemudian identifikasi nih masalahnya seperti itu. Masalahnya tadi antara pilihan yang satu untuk mengurus orang tua, satu lagi untuk mengurus murid. Kita tawarkan secara aturan. Kalau secara aturan itu tentu melanggar sebagai pegawai atau sebagai guru karena tidak masuk sekolah. Tapi kita timbangkan dengan rasa sebagai kemanusiaan, sehingga kita musyawarahkan dan untuk mendapatkan hasil yang baik yang bisa diterima oleh guru tersebut maupun murid sehingga tidak ditinggalkan, maka ada guru pengganti. Nah itu. Jadi caranya tadi diajak komunikasi, diskusi dulu Pak ya, kemudian kita analisis ya Pak ya, seperti itu permasalahannya seperti apa, baru kita tentukan solusinya begitu Pak ya. Itu baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan, yang biasa Bapak lakukan selama ini jika ketemu dengan yang seperti tadi Pak, sama-sama benar tadi Pak. Ya. Nah itu. Ya, dan langkah-langkahnya kita ajak bicara guru tersebut, kemudian kita sama-sama mencari solusi yang kira-kira semuanya bisa terselesaikan sesuai dengan mana yang dominan yang harus didahulukan. Tapi dengan kasus tadi antara keperluan untuk merawat orang tua dan keperluan untuk membimbing murid, itu dua-duanya harus ada solusi. Kalau membimbing murid mungkin ada guru pengganti, tapi tidak selamanya ada guru pengganti. Untuk orang tua mungkin disarankan kepada guru tersebut untuk mengambil orang atau mencari pembantu gitu untuk mengurus orang tua secara tahap sehingga ditinggalkan Solusinya diajak komunikasi, ngobrol dulu Pak ya. Komunikasi, ngobrol supaya ketemu solusi yang terbaik untuk semuanya ya Pak ya. Seperti itu.
Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif Pak dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang sifatnya dilema etika seperti tadi? Dua-duanya benar tadi Pak. Ya, yang bisa saya ambil, yang pertama itu setiap permasalahan itu diperlukannya adanya komunikasi antara kepala sekolah dan guru. Kita karena wilayah di sekolah ya, jadi antara kepala sekolah dan guru. Kemudian ketika komunikasi dicari titik temunya di mana, kira-kira tidak merugikan baik sekolah maupun guru tersebut. Titik temunya di mana dan solusinya semuanya baik guru maupun sekolah itu memberikan fasilitas, misalkan ada fasilitas tambahan yang diperlukan seperti ini tadi di rumah mengangkat pembantu. Nah untuk di sekolah menyediakan guru pengganti bila terlambat atau bagaimana. Nah itu semuanya perlu pengorbanan. Tapi untuk mencapai hasil yang sama-sama bisa kita rasakan lebih baik manfaatnya daripada tidak sama sekali ada solusinya. Efektif ketika mendapatkan suatu keputusan yang sama-sama baik untuk semuanya atau win-win solution ya Pak ya? Seperti itu. Jadi nantinya dari permasalahan itu penyelesaiannya semuanya enak ya Pak ya? Nggak ada yang dirugikan mungkin seperti itu ya Pak. Kemudian hal-hal apa saja nih Pak yang selama ini menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus seperti dilema etika tadi Pak yang sama-sama benar? Yang menjadi tantangan itu bila pihak yang mempunyai kasus itu tidak bisa diajak berbicara. Ya, jadi hanya mempertahankan pendapatnya saja, tidak bisa diajak bicara untuk mengambil solusi, sehingga itu akan memperpanjang masalah. Tapi itu saja. Jadi tantangannya adalah dari individunya sendiri ya, terutama individu yang terkait dengan kasus atau masalahnya ya Pak ya. Ketika individu atau yang terkait dengan kasusnya ini nggak komunikatif ya Pak ya, nggak mau kerjasama ya akan susah ya Pak ya. Berbeda dengan ketika mereka mau diajak ngobrol, diajak kerjasama, kemudian bisa mencari solusi sama-sama ya Pak ya. Mungkin seperti itu. Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu nih Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ketika ada kasus-kasus seperti yang tadi itu Pak? Atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Nanti jadwalnya kira-kira minggu depan atau 3 bulan lagi atau 1 bulan lagi, atau langsung di tempat gitu Pak? Seperti apa kalau Bapak sendiri? Tergantung dari tingkatan bobot kasus itu berat atau tidaknya. Andaikan kasus itu ringan, contoh misalkan ada kekurangan sarana di kelas, nah itu pemenuhan sarana itu kan penting untuk pembelajaran murid. Namun keuangan sekolah misalkan, keuangan sekolah itu juga penting untuk kegiatan, bukan hanya sarana. Jadi misalnya keuangan sekolah sedang tidak mencukupi. Nah itu sama-sama penting. Namun itu masih bisa diatasi dengan sesingkat mungkin saat itu di tempat itu. Tapi bila kaitannya dengan pribadi seseorang atau hal-hal yang begitu berat bagi sekolah ataupun bagi pribadi guru, itu perlu kita memberikan jadwal komunikasinya seperti apa gitu. Jadi tergantung juga ya Pak ya, nggak bisa dipukul rata juga ya Pak ya. Tergantung mungkin urgensi, kepentingannya ya Pak ya, dan tingkat berat atau enggaknya. Seperti itu, berarti nggak harus diselesaikan hari itu juga ya Pak ya. Ada juga yang harus diselesaikan hari itu, tapi ada juga yang kita jadwalkan. Tergantung.
Kemudian adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ya Pak? Ada tidak? Ya, ada faktor-faktor yang mempermudah itu. Kita sebagai lembaga sekolah tentu mempunyai rekan guru. Nah, rekan guru itu sangat membantu untuk memberikan semacam solusi-solusi atau pengalaman-pengalaman yang ada pada dirinya untuk diterapkan pada kasus-kasus yang terjadi, sehingga dengan adanya musyawarah, diskusi dengan guru di tempat kantor, di sekolah, di waktu-waktu senggang, itu bisa menambah jam untuk pengalaman guru tersebut bisa dipakai untuk solusi kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Biasanya terkait dengan pengambilan keputusan terkait kasus atau permasalahan di sekolah, berarti ada yang bisa membantu atau mendukung ya Pak ya, terutama guru-guru Pak. Ya, guru-guru. Karena kepala banyak lebih baik daripada satu kepala ya Pak ya. Pastinya idenya itu yang tidak terpikirkan oleh kita atau pengalaman yang belum pernah kita alami bisa kita dapatkan dari orang lain begitu Pak ya. Kemudian Pak, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang Bapak bisa petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan yang terkait dengan kasus dilema etika ini? Ya, ada pembelajaran yang sangat berkesan bagi saya. Yang pertama itu pendekatan kita sebagai kepala sekolah kepada guru yang mempunyai kasus atau kepada kegiatan sekolah kasus yang itu, pendekatan kita sebagai kepala sekolah kepada guru itu sangat menjadi hal yang dominan untuk menyelesaikan kasus yang ada di sekolah maupun kasus yang ada di guru. Jadi komunikasi antara kepala sekolah dengan dewan guru, ya itu saja mungkin yang bisa sangat menjadi pelajaran bagi saya sebagai kepala sekolah. Jadi sangat penting ya Pak ya, terutama belajar tentang komunikasi ya Pak ya. Nah, itu nggak terasa nih Pak, itu adalah pertanyaan terakhir saya Pak. Pertanyaan terakhir saya, dan alhamdulillah Pak, ini akan saya jadikan pelajaran untuk saya nih Pak Hadi. Kedepannya jika mungkin bertemu dengan kasus-kasus seperti yang tadi diceritakan Pak Hadi, bisa jadi rujukan saya nih Pak, bisa jadi bahan belajar saya juga. Dan yang terakhir saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak Hadi atas kesempatannya, waktunya, dan sudah direpotkan oleh saya. Kemudian semoga Pak Hadi sehat-sehat selalu dan semakin bisa memajukan ST-nya semakin baik dan semakin berjaya nih Pak. Terima kasih Pak. Ya,